Sahabat Jiro Cinema, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan Jiro Cinema, channelnya alur cerita dan kisah nyata. Pada kali ini, Jiro Cinema hadir dengan cerita terbaru Sang Dewi, kisah kelahiran Anoman. Cerita ini merupakan kelanjutan dari kisah sebelumnya, yaitu Cupu Manik Astagina. Lebih lengkapnya, langsung ke ceritanya saja. Yuk, check it you. Bertahun-tahun lamanya Dewi Anjani menjalani tapa ngodok di Telaga Madirda, yaitu pensucian diri dengan meniru kelakuan kodok atau binatang katak, binatang amfibi yang hidup di dua alam. Sekujur tubuh Dewi Anjani berada di dalam air, hanya kepalanya saja yang berada di permukaan, dan makanan yang bisa dimakan hanyalah barang-barang yang melintas di depan mulutnya. Bertahun-tahun lamanya Dewi Anjani menjalani pensucian diri di Telaga Madirda. Sepintas ia teringat masa lalu saat bersama dengan ayah, ibu, dan kedua adiknya di pertapaan Anggar Astina di lereng Gunung Tunon bersama dengan ayahnya Sang Resi Gotama dan ibu Dewi Windradi serta kedua adiknya yaitu Guarsa dan Guarsi yang saat ini sudah berganti nama menjadi Subali dan Sugriwa. Peristiwa ini terjadi akibat dari keserakahan memperebutkan Cupu Manik Astagina. Mereka bertiga bersentuhan dengan telaga, Cupu Manik Astagina terjatuh ke bumi. Kemudian mereka bertiga berubah wujud menjadi kera. Sesuai dengan perintah dari ayahnya, ketiga-tiganya menjalani tapa brata pensucian diri. Anjani menjalani tapa ngodok, adiknya Subali menjalani tapa ngalong, yaitu meniru kelakuan kalong, bergelantungan di atas pohon, kaki di atas, kepala di bawah, dan makanan yang terjangkau yang bisa dimakan. Sementara adiknya Sugriwa menjalani tapa ngidang, yaitu menjalani hidup seperti kehidupan binatang kidang. Entah sampai kapan Dewi Anjani menjalani pensucian diri di Telaga Madirda, hingga pada suatu ketika Batara Guru di Kahyangan terkesima melihat keelokan tubuh Dewi Anjani. Ia tidak dapat menahan nafsu sehingga menitikkan benih yang jatuh menetes di daun kering, yang pada akhirnya daun itu hanyut di Telaga Madirda dan melintas di depan mulut Dewi Anjani. Dewi Anjani yang merasa lapar langsung menangkap daun kering itu, kemudian mengunyahnya dan menelannya. Setelah beberapa waktu, Dewi Anjani merasakan perubahan terjadi pada dirinya, seperti orang yang sedang ngidam. Ternyata ia hamil, mengandung benih dari Batara Guru lewat daun kering yang dimakan oleh Dewi Anjani. Hingga pada akhirnya Dewi Anjani mendekati masa persalinan. Ketika ia akan melahirkan, Batara Guru mengutus para bidadari dari Kahyangan untuk turun ke bumi membantu persalinan Dewi Anjani. Para bidadari itu membawa Dewi Anjani menepi ke daratan, kemudian membantu persalinannya. Dan ternyata Dewi Anjani melahirkan bayi laki-laki. Dewi Anjani merasa senang, walaupun ragu, ia hamil dengan siapa dan siapa sebenarnya ayah kandung dari bayi yang dilahirkannya. Namun ia percaya bahwa itu adalah kehendak Dewata yang agung, kehendak yang maha kuasa. Para bidadari menenangkan suasana hati Dewi Anjani yang resah gelisah. Seiring dengan lahirnya jabang bayi, bulu-bulu yang tumbuh di tubuh Dewi Anjani rontok. Dewi Anjani kembali ke wujud semula, yaitu sebagai manusia, sebagai wanita yang cantik jelita, seperti ketika sebelum dirinya berubah wujud menjadi kera. Dewi Anjani merasa senang sekali karena pada akhirnya ia bisa terlepas dari kutukan Cupu Manik Astagina
namun ia merasa kecewa karena ternyata bayi yang dilahirkannya berbulu, sama seperti ketika dirinya belum berubah wujud. Bayi itu sama seperti kedua adiknya, yaitu Subali Sugriwa yang berubah wujud menjadi kera. Kemudian ia memberikan nama bayinya Anoman. Bayi itu berbulu putih. Kemudian terkenal Anoman sebagai si kera putih. Setelah itu, para bidadari membujuk Dewi Anjani untuk membawanya ke Kahyangan, namun Dewi Anjani menolak karena ia ingin mengasuh, membesarkan anaknya. Ia tidak tega meninggalkan anaknya di bumi sendirian, sementara ia masih membutuhkan air susunya. Kemudian para bidadari kembali ke Kahyangan. Dewi Anjani dengan penuh kasih sayang membesarkan Anoman dengan penuh cinta kasih. Anoman tumbuh menjadi laki-laki yang kuat, laki-laki yang perkasa, memiliki keberanian. Dewi Anjani merasa bahagia sekali karena pertumbuhan Anoman. Anoman tumbuh menjadi laki-laki yang perkasa, laki-laki yang kuat, laki-laki yang berani. Pada suatu ketika, mereka terpisah. Anoman merasa gelisah karena ibunya tidak berada di rumah. Kemudian ia dengan khawatir mencari keberadaan ibunya. Ia berkeliling hutan mencari ibunya, hingga sampailah ia di mulut gua dan terdengar suara riuh gemuruh di dalam gua. Karena penasaran, ia masuk ke dalam gua dan ternyata di dalam gua itu ia menemukan para raksasa yang sedang berpesta pora. Di dalam gua itu berserakan tulang belulang kera. Anoman menjadi marah. Bahkan ia merasa curiga, jangan-jangan ibunya menjadi makanan para raksasa itu. Kemudian ia marah dan melabrak para raksasa hingga terjadilah perkelahian yang sangat seru. Dan ternyata Anoman berhasil mengatasi masalah itu. Para denawa-denawa itu lari kocar-kacir meninggalkan gua. Ketika Anoman bermaksud mengejar para raksasa itu di depan pintu gua, ia terkejut karena ternyata ia masih bertemu dengan ibunya. Ibunya menunggu Anoman di luar gua, yang ternyata ibunya juga sedang mencari dirinya. Mereka kemudian berpelukan. Anoman merasa bahagia sekali, merasa senang sekali karena ternyata ibunya selamat. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama karena tiba-tiba para bidadari turun dari Kahyangan. Para bidadari itu menyampaikan maksud kedatangannya bahwa ia diutus oleh dewa di Kahyangan untuk menjemput Dewi Anjani, karena sudah saatnya Dewi Anjani kembali ke Kahyangan menjadi bidadari. Untuk kali ini Dewi Anjani tidak punya alasan untuk menolaknya. Ia hanya bisa bersedih karena akan meninggalkan putra yang sangat dicintainya. Anoman dengan lapang dada mengikhlaskan kepergian ibunya. Ia merelakannya. Dewi Anjani berkata kepada Anoman bahwa ia harus jujur dan bertanggung jawab menjadi kesatria sejati, membela kebenaran, menumpas kejahatan. Anoman adalah kesatria pinilih titisan bayu. Anoman tidak boleh merasa sendiri di dunia ini, karena setiap ada hembusan angin itulah ayahnya yang selalu mendampinginya. Ia berpesan kepada Anoman agar segera mencari pamannya yang berwujud sama seperti dirinya, yaitu berwujud kera, yang bernama Subali dan Sugriwa. Pada waktu itu mereka bertiga sama-sama menjalani tapa brata. Kemudian dengan sedih Anoman melepas kepergian ibunya. Begitu juga dengan Anjani dengan sedih meninggalkan putra kesayangannya. Para bidadari membawa Dewi Anjani ke Kahyangan dan menempatkan Anjani menjadi bidadari di Kahyangan. Setelah peristiwa itu, Anoman sendiri saja di dunia ini. Ia menjadi bingung kemana ia harus pergi. Kemudian ia teringat pesan ibunya bahwa harus mencari kedua pamannya, yaitu Subali dan Sugriwa. Kemudian ia melangkah
mengikuti arah mata angin, mencari kepastian hidup. Anoman kecil tumbuh menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang tangguh, pribadi yang berani melangkah mencari kepastian hidup. Oke Sobat Jiro Cinema, itulah tadi kisah Sang Dewi, kelahiran Anoman. Ikuti kisah selanjutnya di Jiro Cinema, channelnya Alur Cerita dan Kisah Nyata. Salam Cikitiu.